Kereta cepat ini akan mulai dicoba nanti di bulan November tahun depan dan dioperasikan di akhir tahun 2022. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedang dikebut untuk mengejar target operasional pada Desember 2022. Guna mencapai target tersebut, konsorsium proyek tengah mengurai sejumlah tantangan, mulai dari pendanaan hingga mengebut pengerjaan di lapangan. Pemerintahan Presiden Jokowi pun telah turun tangan agar proyek strategis nasional ini tak lagi meleset dari target. Anggaran pendapatan dan belanja negara siap dikucurkan untuk menyokong BUMN di konsorsium di PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC. Menjelang akhir 2021, PT Kereta Cepat Indonesia Cina masih fokus pada pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan harmonisasi kesiapan standar operasional prosedur dengan kementerian dan lembaga terkait. Sekretaris Perusahaan KCIC mengatakan saat ini progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 79%. Fokus pengerjaan proyek adalah penyelesaian konstruksi khususnya tunnel, subgrade, dan elevated track. Berbarengan dengan itu juga mempersiapkan segala kebutuhan non-konstruksi yang menunjang aktivitas operasional, seperti peraturan-peraturan dan SOP dengan melakukan harmonisasi dan sinergi dengan kementerian dan instansi terkait. Selain itu, untuk tahun mendatang, dia mengaku KCIC akan fokus mematangkan persiapan jelang operasional, mengingat masa operasional juga semakin dekat. Dilakukan sembari menyelesaikan konstruksi yang masih terus berprogres pembangunannya hingga saat ini. Harapannya pembangunan dan persiapan operasional yang sudah direncanakan bisa berjalan tepat waktu sehingga target operasional yang sudah ditentukan bisa terwujud. Sebagaimana diketahui, PT KCIC terus melakukan berbagai upaya percepatan untuk menjaga agar target operasional kereta cepat Jakarta-Bandung di akhir 2022 bisa terwujud. Sejak awal pembangunan proyek, KCJB membawa banyak teknologi dan metode-metode baru di bidang konstruksi. Itu memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi perencana dan pelaksana konstruksi dari Indonesia untuk perancangan metode kerja selanjutnya. Salah satu transfer teknologi dan pengetahuan yang terjadi dari China ke Indonesia melalui proyek KCJB adalah penerapan metode case in situ. Metode ini merupakan teknik pengecoran langsung di titik proyek secara sekaligus dan termasuk cara baru. Case in situ adalah metode core di tempat langsung satu span full. Dibanding metode precast, pekerjaan case in situ lebih fleksibel. Tidak memerlukan alat gantri besar untuk deliver box girdernya. Transfer ilmu dan teknologi juga terjadi dalam pengerjaan slab track, yaitu bantalan rel kereta yang berbentuk pelat dan berfungsi meneruskan beban dari atas secara merata. Slab track merupakan bantalan beton kereta yang berbentuk dan berfungsi untuk meneruskan beban secara merata. Untuk memudahkan dibayangkan, slab track ini seperti gabungan dari sejumlah bantalan atau slipper yang dijadikan satu. Perlu diketahui juga bahwa keunikan pemasangan track slab yaitu tidak memerlukan batu palas dan cenderung minim perawatan. Slab track diaplikasikan di trace KCJB pada struktur elevated dan tunnel. Namun demikian, sebagian dari trace kereta cepat Jakarta-Bandung juga tersusun dari ballast track. Ballast track terdiri dari dua komponen penting yaitu slipper atau bantalan jalan rel dan batu palas. Salah satu keunggulan dari ballast track adalah elastisitas yang baik, daya tahan yang teruji panjang, dan biaya investasi yang lebih rendah. Namun, ballast track memerlukan perawatan secara periodik untuk mempertahankan track geometri dan pembaharuan batu palasnya. Slab track KCJB berbeda dengan bantalan rel untuk kereta umumnya. Karena dicor beton, slab track ini tidak memerlukan bebatuan di sepanjang rel dan minim perawatan.